Oke, assalamualaikum sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi ngobrol santai aja kali ini. Karena capek banget aku kali ini itu banyak banget kerjaan yang memang menuntut menuntut konsentrasi dan juga menuntut perhatianku juga di situ. Aku harus hadir. Makanya sekarang tetap coba belajar untuk istiqomah bagaimana caranya untuk memberikan konten terbaru mengenai BTC sekarang dan market kripto yang lagi bearish parah. Kita coba lihat yang satuannya ya. Satuannya masih seperti ini, tapi kita lihat di weekly-nya BTC seperti apa. Masih trennya menurun dan masih menurun ya, memang masih menurun. Ini karena apa sih Bang? Kok gini? Kok rupul semua dan semua anak-anak yang investasi di kripto, entah itu mungkin kalau yang tipikal stylenya itu investor atau investing, mungkin ini waktu yang tepat untuk serok ya. Tapi untuk yang trader eh mid lah, yang lebih ke mid atau ke short term ya, waktu yang singkat dan juga menengah itu ya juga jadi uring-uringan, pasti cut loss dia. Tapi untuk yang investing style no worry. Karena ini waktu yang tepat untuk kita serok gitu. Kenapa sih market crypto jadi seperti ini? In case dari Luna ya, in case dari Luna kemarin, Terra Luna kemarin, itu sebenarnya Luna itu ndak menjadi pemicu utama orang sentimen dengan kripto sih. Tapi lihatlah makroekonomi dunia. Makroekonomi dunia terus tipografinya. Tipografi itu apa? Investor whale-nya lah, whale. Yang paling banyak itu orang mana? Di dunia finansial market, entah itu saham, entah itu kripto, entah itu falas kayak forex, itu ya pemainnya sama. Yang paling besar ya orang-orang Amerika sama Eropa Barat. Dan di saat ini memang dihadapkan dengan krisis. Oke, krisis tahu sendiri ya. Kalau Amerika jelas dia sudah, katakanlah bahasa kerennya resesi. Resesi itu apa? Resesi ya kayak krismon lah. Itu bahasa akademisnya resesi. Bahasa gampangnya ya krisis moneter gitu. Rawan kebangkrutan, semua kebutuhan, harga kebutuhan naik. Jadi orang kebanyakan pada simpen, narik semua investasinya, apalagi kayak kripto yang volatilnya itu sangat tinggi, lebih tinggi dari saham, itu ditarik semua dijadiin cash. Nggak hanya kripto, kalau kalian yang main saham jelas tahu lah, apalagi main saham luar negeri dan juga yang berhubungan dengan teknologi kayak Google, kayak Apple, kayak Meta, Facebook ya, kerasa banget turunnya. Makanya ini bukan hanya kripto saja, ya wajar. Misal kayak Bitcoin yang sekarang lagi menyentuh harga berapa ini? Lah apalagi yang altcoin, apalagi yang koin micin ya pasti hancur. Ya itu tadi. Mungkin untuk yang investing style itu ndak terlalu masalah lah ya. Investing style malah kayak gini malah momen bagus buat serok sebanyak-banyaknya, kita nabung sebanyak-banyaknya. Nah, ini sampai kapan, Bang? Pertanyaannya kan gitu. Pertanyaannya gimana? Ini sampai kapan? Dunia ini setelah pandemi dihadapkan dengan perang
perang, setelah itu sekarang krisis pangan juga. Karena semua kan Eropa itu tergantung sama Ukraina sama Rusia. Udah kelihatan. Terus eh penduduknya kan banyak Asia, Bang. Kok ndak bisa goyang goyang kayak orang Amerika atau Eropa Barat? Ya, secara penduduk itu banyak di Asia. Cuma Asia sama Afrika ya. Cuma ya itu tadi, untuk yang sadar literasi keuangan, sadar investasi, literasi keuangannya bagus, yaitu orang Amerika sama Eropa. Itu dijadiin satu. Makanya kan kalau dijadiin satu kan kelihatan, goyangnya kelihatan gitu loh. Tapi kalau orang Asia kan oke lah penduduknya banyak, tapi untuk yang sadar literasi keuangan, terus apalagi selain literasi keuangan, ya sadar investasi, itu sangat minim. Makanya kita jadi bangsa terjajah, ya itu tadi gitu. Ya ini biar ndak melebar ya. Ya itu bisa jadi mutiara kita sih. Oh, bagaimana kita ndak jadi sasaran market juga. Makanya untuk sekarang kita lebih sadar investasi, lebih perbanyak literasi keuangan agar kita juga ndak tertinggal gitu. Terus untuk sampai kapan rampungnya ini, Bang, ya belum tahu, tergantung kondisi makroekonominya seperti apa. Mungkin kalau Rusia sama Ukraina perangnya udahan, terus ada resolusi yang bagus, mungkin beda cerita lagi. Mungkin semua well-well yang dari Amerika atau Eropa masuk lagi gitu. Karena sekarang itu orang mikirnya sekarang dijadiin cash dulu biar aman. Kalau ndak gitu ya gimana? Apalagi disimpan di aset yang volatilnya tinggi kayak kripto, kayak Bitcoin. Saham aja hancur apalagi kripto gitu. Oke ya. Jadi untuk masih lama sih menurutku. Jadi untuk kalian yang memulai kripto dari awal ini bagus sih, harga yang bagus untuk masuk. Tapi jangan lupa untuk Dior ya, do your own research, karena tanpa riset kalian pun juga bakal bunuh diri juga gitu. Terus tentuin style kalian, investing atau trader, short term atau long term, middle term atau gimana, itu kalian harus tentuin semua. Kalau enggak kalian tentuin nanti repot juga di strateginya gitu. Pak D juga gimana Pak D? Pak D investing style. Kalau seperti ini ya aku serok gitu ya. Ada yang tanya lagi, posisi masih pegang enggak Bang? Masih gitu. Sekarang aja masih serok terus. Kemarin juga ikut bond 4. Ya, kayak gitu. Pinter-pinter kita milih project, pinter-pinter kita apa namanya? Membaca fundamental. Jadi biar ndak salah langkah. Gitu. Dan juga sadar resiko ya, tentunya ya. Nanti rupul Bang, hilang semua. Ya, selama aset ndak kalian cut loss ya kalian ndak rugi gitu aja. Wong aset tetap kok, kan gitu. Itu kan kerugian kan itu karena harga kita masuk, harga kita beli, dan juga harga sekarang itu lebih rendah daripada harga saat kita beli kan gitu kan. Jadi pola pikirnya dibuat simpel saja, dan kayak seperti ini mungkin bagi kalian yang baru nyemplung kagetnya minta ampun yang masuk di kripto. Cuma bagi Pak Di sendiri ini wajar gitu. Wajar menurutku. Karena yang menghadapi resesi itu bukan hanya Amerika dan Eropa, tapi semuanya kena imbasnya gitu ya. Setelah dari COVID sampai sekarang nggak ada kejelasan, COVID juga berkembang kan, ada varian A, varian B, ya gitulah. Biar
meloncat kemana-mana. Oke, gitu dulu, dan disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras, do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya. Amin. Yuk, assalamualaikum.